Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Jumpa lagi dengan saya, Rita Himawati, CGP Angkatan 9, asal SDN Munggo 3, Kabupaten Madiun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Dalam melaksanakan praktik coaching untuk supervisi akademik, kami tergabung dalam satu kelompok, yaitu saya, Rita Himawati, Bapak Asim Waloyo, dan Bapak Damai Nur Wahyu Sampurno. Supervisi akademik merupakan serangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memberikan dampak secara langsung pada guru dan kegiatan pembelajaran mereka di kelas. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada anak. Karenanya, kegiatan supervisi akademik hanya memiliki sebuah tujuan, yakni pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Likmen 2007-2001. Supervisi akademik merupakan salah satu strategi untuk mengoptimalkan potensi setiap guru dan peningkatan kompetensi dalam menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid adalah melalui percakapan coaching dengan keseluruhan rangkaian supervisi akademik. Beberapa prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Pada praktek coaching supervisi akademik kali ini akan terdiri dari 3 siklus. Pada siklus 1, saya akan berperan sebagai supervisor. Sedangkan pada siklus 2, saya akan berperan sebagai coach. Dan pada siklus ketiga, saya akan berperan sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rita. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Bu Rita, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik pula. Nah, Pak Asim, sebelum kita melaksanakan coaching, sebagai awalan, saya akan mengajukan beberapa pernyataan kepada Bapak. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak Asim, saya akan mengamati coaching penjenengan nanti. Apakah coaching yang Pak Asim lakukan sudah sesuai dengan rubrik penilaian dan apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Bagaimana Pak Asim memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana Pak Asim memberikan tanggapan atas respon dari coach. Dan jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan Pak Asim kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching hari ini adalah yang pertama, kehadiran penuh atau presence, yang kedua, mendengarkan aktif, dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan. Oke, pertanyaan yang kedua, kompetensi apa yang Pak Asim kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan kali ini adalah kehadiran penuh atau presence dan mengajukan pertanyaan. Oke, dan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang Pak Asim inginkan pada proses coaching kali ini? Saya ingin coachee saya mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya atau mampu menemukan langkah-langkah yang harus dilakukan supaya dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan sebaik-baiknya.
Oke, untuk percakapan observasi ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Selamat melaksanakan proses coaching, semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Damai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Asim. Gimana Pak Damai kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat Pak Asim. Bagaimana kabar Pak Asim? Alhamdulillah saya juga sehat-sehat selalu. Dengar-dengar Pak Damai ingin ngobrol-ngobrol tentang sesuatu ya? Iya Pak, sedikit ada unek-unek di hati saya. Apa ini Pak Damai? Ya, tentang apa ya, pembelajaran di sekolah. Ya, tentang ini kan teman-teman, cara saya lihat itu cara mengajar anak-anak itu kok hanya pakai metode ceramah gitu kan. Kalau pakai metode ceramah itu anak-anak kelihatannya kan kayak kurang efektif, kemudian anak-anak udah bosan terus sering izin keluar. Nah itu kan pembelajaran yang kurang menyenangkan. Tentu efektivitas belajarnya juga tidak bagus ya, menurun ya. Ya, Jadi tujuan yang ingin Pak Damai dapatkan dari coaching hari ini apa Pak Damai? ya saya ingin mengutarakan perasaan saya. Mungkin teman-teman ini alangkah baiknya bila metode dan cara pembelajarannya diganti gitu, tidak hanya metode ceramah saja, kan banyak metode-metode yang lain yang bisa digunakan, model pembelajaran yang lain bisa digunakan, mungkin bisa dengan cara dengan menampilkan video atau menampilkan media yang menarik, mungkin seperti itu. Bagus sekali itu Pak Damai, saya juga setuju itu. Kalau boleh tahu kira-kira keadaan sekarang itu bagaimana dan keadaan ideal yang diinginkan itu kira-kira bagaimana Pak Damai? Ya itu keadaan ideal sekarang itu kan banyak teman sejawat saya dan banyak juga yang gaptek apa kayak kurang informasi tentang IT juga itu kan. Jadi saya inginnya kedepannya teman-teman ini diajak duduk bersama, kita belajar tentang IT, kemudian di sana banyak sekali cara pembelajaran dan model pembelajaran yang sangat bagus, dan kalau itu bisa kita tuju nanti kan teman-teman yang lain juga bisa mengakses dan mendownload dan bisa menerapkan di kelasnya, mungkin seperti itu. Jadi harapannya ke depan Pak Damai ingin gurunya itu mengerti IT, bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran yang lebih baik, pakai video pembelajaran, multimedia dan lain sebagainya. Seperti itu Pak Damai ya? Nggih, Pak. Oh iya, alhamdulillah itu saya setuju sekali, baik sekali Pak Damai. Saya yakin dengan itu semua nanti efektivitas kegiatan pembelajaran akan dapat tercapai dengan baik. Kalau begitu, karena Pak Damai ingin mencapai seperti itu, kira-kira Pak Damai punya rencana apa ya agar bisa mewujudkan sistem pembelajaran yang seperti Pak Damai inginkan? Mungkin kalau rencana, karena ini mengandung tentang pembelajaran tentang IT, saya sebenarnya juga bisa, tapi alangkah baiknya ini saya mempunyai teman yang ingin mengajak sekolahan kita untuk berkolaborasi, karena dia juga lulusan dari IT. Jadi mungkin saya akan menerima tawaran teman saya itu dan kita belajar bareng dengan teman saya dan teman-teman sejawat di sekolah. Kita belajar bersama bagaimana cara penggunaan IT yang benar, bagaimana kita memanfaatkan IT dengan benar. Otomatis nanti jika teman-teman semua bisa IT, nanti pembelajaran yang tentang IT ini akan mudah dicapai sama teman-teman sejawat di sekolah ini, Pak. Mungkin Pak Damai bisa menyebutkan ya contoh spesifiknya seperti apa IT itu digunakan dalam pembelajaran, contohnya seperti apa? Misalkan dengan kita
belajar tentang Canva, itu di sana banyak pembelajaran dan cara mudah untuk membuat modul ajar, terus media ajar itu ada di sana. Terus kita membuat kayak puisis gitulah. Teman-teman kan masih belum mau puisis itu apa, nanti di sana juga ada tentang cara membuat soal lah. Jadi kita tidak usah mengetik terlalu banyak, terlalu lama karena di sana ada kata kuncinya dan nanti otomatis apa ya, soal-soal dan jawabannya langsung otomatis keluar, dan cara pembelajaran di sana langsung keluar juga. Terus kita ke PMM juga, itu kan teman-teman masih bingung kalau kita sosialisasi, mungkin di sana juga banyak media dan modul pembelajaran yang sangat Bagus sekali Pak Damai. Itu dengan rencana itu nanti bisa dilaksanakan, saya yakin nanti anak-anak akan tertarik dengan pembelajaran, tidak bosan dan lebih apresiatif lagi. Kemudian kapan ini Pak Damai bisa melaksanakan rencana itu? Kalau bisa secepatnya ya, padahal saya yakin itu baik sekali soalnya. Iya, ini kan teman-teman kan habis ini kan sudah ujian dan ada waktu senggang kosong ini minggu depan ini ya. Jadi untuk sebelum ke pembelajaran atau ke tahun ajaran baru, kita memanfaatkan apa ya, jam kosong ini, karena kan yang libur hanya siswanya saja, sedangkan guru tidak libur lah. Di hari-hari itulah kita, ya minggu depan ini ya, hari-hari itu kan minggu depan ini kita laksanakan. Cepatnya Pak Damai, saya nunggu itu hasilnya, saya yakin lebih baik lagi. Kemudian mungkin siapa saja yang bisa dilibatkan serta ikut bertanggung jawab, ikut mensukseskan dan ikut mengingatkan secara kontinu jika program ini mulai agak surut, itu ada siapa aja mungkin? Mungkin yang tanggung jawab dan tugas untuk mengingatkan teman-teman kita, tentunya ada kepala sekolah. Kemudian yang harus mensukseskan acara ini ya guru dan teman kita juga dari tata usaha juga, itu harus kumpul semua dan harus mendapatkan kesempatan untuk diskusi. Oke. Alhamdulillah baik sekali Pak Damai untuk rencana aksinya serta komitmennya untuk melaksanakan. Gimana perasaan Pak Damai setelah melaksanakan coaching hari ini? Alhamdulillah agak plong karena unek-unek yang saya pendam ini sudah saya keluarkan kepada Bapak, dan mungkin Bapak bisa mengasih semangat saya lagi dalam apa yang saya cari solusinya ini. Alhamdulillah, semoga apa yang direncanakan bisa berjalan dengan baik, semuanya untuk siswa-siswa kita. Gitu Pak Damai ya? Tidak usah lama-lama. Terima kasih sudah berbagi, dan saya nanti tunggu cerita berikutnya gimana efektivitas atau cerita selanjutnya. Terima kasih sebelumnya Pak Asim karena sudah mendengarkan keluh kesah saya dan meluangkan waktunya buat saya. Assalamualaikum Pak Damai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Pak Asim. Oke, sudah, alhamdulillah. Pak Asim tadi sudah melakukan coaching ya sama Pak Damai. Alhamdulillah sudah. Nah, tadi saya juga mengamati. Sekarang setelah hasil observasi yang saya lakukan, saya ingin menanyakan beberapa hal nih. Yang pertama, apa saja yang telah dilakukan terkait indikator capaian? Saya sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan alur tertentu. Di antaranya adalah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Alhamdulillah saya sudah melaksanakannya dengan lengkap sesuai dengan petunjuknya. Alhamdulillah, betul sekali Pak Asim. Jadi dari hasil pengamatan saya memang sudah terlihat alur delta sudah jelas terlihat dan sudah menghasilkan sebuah proses coaching yang baik, di mana Pak Asim juga sudah berusaha menggali ide-ide potensi diri yang ada pada diri Pak Damai, sehingga Pak Damai mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi.
pertanyaan terakhir dari saya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin lebih saya kembangkan lagi adalah terutama lebih belajar lagi teknik dari coaching ini, lebih belajar lagi untuk bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga dengan pertanyaan itu bisa menumbuhkan inspirasi coach agar lebih berpikir lagi menemukan ide. Ya, sepakat dengan Pak Asim. Begitu yang direncanakan sudah cukup bagus. Semoga kedepannya kita semua bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Amin, ya rabbal alamin. Demikian observasi kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Selanjutnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rita. Selamat pagi Ibu Rita, senang bertemu dengan Anda hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Anda. Saya ingin memberikan dukungan bagaimana saya dapat membantu Anda. Selamat pagi Bapak, terima kasih. Saya juga senang bertemu Bapak. Terima kasih sudah mendampingi kegiatan supervisi saya kali ini. Saya ingin Bapak membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Baik, saya akan mendukung Ibu Rita dalam hal ini. Bagaimana yang ingin Ibu fokuskan pada observasi ini? Saya berharap Bapak dapat memperhatikan bagaimana cara saya mendengarkan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan yang bermakna. Sudah saya catat. Bagaimana menurut Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif itu akan sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih membimbing murid dalam pembelajarannya, Bapak. Oke, saya paham apa yang Ibu harapkan dari observasi. Kemudian harapan dari Ibu dari observasi kita ini apa? Saya berharap observasi ini memberikan umpan balik yang membangun untuk perkembangan khususnya saya, Pak. Khusus dengan keterampilan saya ketika mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari saya. Mungkin dengan coaching kepada muridnya nanti Ibu akan bisa dan menjalankan dengan baik. Terima kasih, Bapak. Oke. Assalamualaikum, Pak Asif. Waalaikumsalam Bu Rita. Selamat pagi. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching menggunakan model Tirta. Yang pertama, mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita hari ini. Apa yang ingin Anda capai dalam sesi coaching ini? Saya ingin dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya Bu Rita. Selama ini saya cenderung untuk tidak efektif dalam memanfaatkan waktu ketika mengajar, kemudian kegiatan apa tidak saya teliti dengan baik, sehingga waktu habis dan saya baru teringat tugas-tugas lain masih banyak menanti dan belum saya kerjakan. Jadi bagaimana ya Bu, biar saya itu lebih bisa memanfaatkan waktu seefektif mungkin. Oh, jadi tujuan coaching kali ini yaitu bagaimana mengelola waktu supaya lebih efektif. Betul. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu Anda. Apa saja hambatan atau kendala yang Bapak hadapi dalam mengelola waktu? Saya itu sebetulnya sudah punya rencana sih, tapi untuk melaksanakan rencana itu belum bisa, saya masih belum sendiri karena ya mungkin saya merasa bingung. Jadi ketika mengajar di kelas, kemudian melihat anak-anak sedemikian rupa dengan berbagai macam karakter, saya menjadi pusing, capek, sehingga
terlalu saya pikirkan dengan terlalu serius sehingga menguras tenaga, sehingga untuk melaksanakan tugas yang lain kayaknya terus tidak bisa, capek itu, tugas lain belum selesai, akhirnya ya tidak efektif, waktunya terbuang sia-sia. Oh, jadi penjenengan mengalami kebingungan memprioritaskan tugas mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Betul. Oke. Nah, setelah kita mengidentifikasi hambatan yang penjenengan alami, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang mungkin bisa penjenengan lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Kira-kira rencana aksi konkret yang dapat Bapak lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu itu bagaimana? Sebenarnya saya sih sudah punya angan-angan, tapi saya belum yakin itu apakah bisa berhasil dan efektif. Yaitu yang pertama, saya membuat jadwal dulu. Jadi jadwal mengajar saya misalkan jam pertama sampai dengan jam keempat, nanti ada waktu istirahat, saya istirahat dulu, kemudian jam 10 lebih seperempat saya mulai mengerjakan tugas yang lainnya, misalkan tugas perlengkapan administrasi pengajaran, tugas yang lainnya itu akan saya jadwalkan dan saya berusaha untuk menepati jadwal itu. Dan selain itu saya juga ingin punya rencana memberikan jam kerja rumah, misalkan jam 8 malam sampai jam 9 itu saya kerja untuk agar tugas saya tidak menumpuk. Itu rencana saya, Bu Rita. Bagus, rencana Pak Asim itu sudah terstruktur dan dapat digunakan untuk membuat prioritas tugas mana yang lebih urgen untuk diselesaikan. Nah, sekarang bagaimana cara Bapak untuk menjaga komitmen terhadap rencana penjenengan ini? Untuk menjaga komitmen saya, yang pertama saya akan berintrospeksi pada diri saya sendiri bahwa saya punya tugas tanggung jawab dan saya harus melaksanakan itu. Kemudian yang kedua, saya punya tekad, Bu Rita. Saya bertekad karena itu sudah menjadi tupoksi saya menjadi abdi negara, saya harus bekerja dengan baik. Saya harus berusaha semaksimal mungkin agar tugas-tugas itu bisa terselesaikan sesuai dengan jadwal yang saya rencanakan. Bagus sekali, karena memang kalau kita bekerja dan ikhlas, iman adalah sebagian dari amalan kita yang telah menjadi tabungan ya Bapak. Sekarang yang ingin saya tanyakan, kira-kira siapa yang bisa membantu penjenengan untuk mencapai target yang sudah ditetapkan? Untuk mencapai target saya, tentu saja saya butuh bantuan kolaborasi. Yang pertama dari kepala sekolah yang selalu membimbing saya agar selalu mempertahankan kinerja yang baik. Dan yang kedua, saya juga mohon teman-teman berkolaborasi untuk membantu. Misalkan saya punya kesulitan, tugas apa, jika saya kesulitan saya mohon dibantu, diingatkan, serta didukung. Juga di rumah saya butuh mungkin istri saya yang selalu mengingatkan saya jika tugas belum selesai, biar dibantu istri saya untuk mengingatkannya di rumah. Ya, betul. Jadi yang bisa membantu penjenengan tadi adalah kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan juga istri yang ada di rumah. Betul sekali Pak Asim. Nah, sekarang bagaimana Anda bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Siapa yang dapat membantu Anda dalam menindaklanjuti rencana tersebut? Tentu saja kalau tanggung jawab ini adalah menjadi komitmen saya sendiri untuk melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi jika saya melakukan suatu kesalahan atau melanggar atau tidak disiplin, maka saya bersedia untuk diberikan suatu bimbingan dari kepala sekolah agar saya lebih baik lagi dalam kinerja. Jadi selamat, penjenengan sudah mendapat solusi dari permasalahan. Jadi yang akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini adalah penjenengan sendiri dan juga tanggung jawab penjenengan kepada kepala sekolah. Selamat Pak Asim, bagaimana hasil ngobrolnya dengan saya hari ini? Alhamdulillah, saya sangat senang, lega. Awalnya saya ragu-ragu apakah rencana ini baik dan berhasil, tapi setelah
mendapat dukungan dari Bu Rita sebagai coach saya merasa lega dan yakin ini semua akan saya laksanakan dengan baik. Selamat mencoba, semoga berjalan lancar, sukses, dan saya tunggu nanti beberapa waktu yang akan datang akan saya tanyakan lagi bagaimana tindak lanjut dari rencana Bapak. Terima kasih Bu Rita atas waktunya. Terima kasih. Sami-sami. Oke. Selamat jumpa lagi Bu Rita. Ya Bapak. Bagaimana tadi setelah melaksanakan coach dengan coachnya? Alhamdulillah rasanya plong Bapak. Nah, sebelum menutup ya Bu, saya tadi sudah mencatat semuanya dan menurut saya itu sudah bagus dan sudah terstruktur mulai dari awal sampai akhir Ibu coach si coachingnya, dan itu sudah sangat bagus sekali. Terima kasih Bapak. Jadi dalam melaksanakan kegiatan coaching tadi saya sudah menggunakan alur cerita sesuai dengan tahapannya. Di antaranya menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, menanyakan rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Dan di samping itu saya juga sudah berusaha menggali potensi yang ada di diri Koci untuk menemukan ide-ide positif terhadap permasalahan yang dihadapinya. Serta alhamdulillah tadi si Koci juga sudah menemukan solusinya Bapak. Oke, alhamdulillah untuk proses supervisi pada kali ini, dan saya juga sangat mengapresiasi bagaimana Ibu bisa melancarkan pertanyaan yang berbobot kepada si coachingnya, dan itu bisa menimbulkan si coachingnya untuk mengeluarkan solusi yang dihadapi pada dia sendiri. Sampai jumpa lagi Ibu. Terima kasih Bapak untuk saran masukan. Saya tunggu untuk pengembangan diri saya berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Damai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Sim? kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Sim. Pak Damai, nanti Pak Damai akan melaksanakan coaching terhadap rekan Koci. Sebelum kita melaksanakannya sebagai awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Damai. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Nanti akan saya nilai. Dan jangan lupa nanti Pak Damai ketika melaksanakan coaching itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Pertanyaan pertama Pak Damai ya. Kompetensi apa yang akan Pak Damai kembangkan dalam proses coaching nanti? Nanti kompetensi yang akan saya kembangkan adalah present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke. Kemudian indikator apa? Indikator yang bagaimana yang akan Pak Damai lakukan pada proses coaching ini? Saya ingin coaching yang saya lakukan coach ini menemukan solusi dan permasalahannya, atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan dari yang dia alami. Terima kasih, bagus ya. Semoga nanti proses coachingnya lancar, pihak coaching sendiri bisa menemukan ide-idenya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Selamat melakukan coaching, Pak. Terima kasih Pak Sim. Assalamualaikum Pak Damai. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Boleh mengganggu waktunya nggak Pak? Ya, ini mumpung masih belum rapat dimulai, masih ada sedikit waktu. Mau apa? Gini Pak, saya itu punya permasalahan yang butuh teman untuk membicarakannya. Bisakah Bapak membantu saya? Ya, bisa. Ngomong apa yang mau dibicarakan ini?
Sebetulnya saya hanya ingin mendapat solusi dari permasalahan saya. Saya itu masih bingung, Pak. Mengapa saya jadi begini? Saya ingin tahu penyebabnya. Kenapa? Memang ada masalah apa yang dialami sama Rita ini? Saya merasa tidak nyaman sekali di kelas. Setiap mau berangkat, saya enggan ke sekolah. Saya males ketemu teman-teman sama Bute. Oh, itu kenapa Butenya itu? Dan teman-temannya kenapa? Sampai Rita malas berangkat ke sekolah. Iya, Pak. Akhir-akhir ini saya kurang fokus belajar dan merasa tidak nyaman. Saya berpikir, kenapa ya teman-teman dan Bute itu selalu saja menyindir saya di dalam kelas. Memang yang dilakukan Rita di dalam kelas apa? Saya sih belajar seperti biasa, Pak. Tapi saya merasa disindir begini ceritanya. Saya itu kan tidak ikut kegiatan outing class ke Jogja kemarin karena orang tua saya tidak mengizinkan untuk mengikuti kegiatan itu. Nah, ketika di dalam kelas, Bute bilang pada teman-teman saya sambil melirik ke arah saya. Bute bilang, kalau outing class itu penting untuk menambah wawasan dan juga sebagai sarana pembelajaran. Tapi itu tidak berlaku untuk Rita. Mengapa? Karena dia itu sudah sering pergi ke Jogja bersama keluarganya. Akhirnya teman-teman meledek saya. Lalu bagaimana menurutmu? Apa alasan yang dikemukakan Bute itu? Sudah benar? Apa Iya, bagaimana? Bute bener. Itu berawal dari ibu saya. Ibu saya bilang di grup sekolah kelas kalau saya itu tidak diizinkan pergi ke Jogja karena sudah sering ke sana bersama orang tua. Tapi benar juga sih kata Bute kalau outing class itu penting. Tapi Pak, kalau boleh saya ngomong, sebetulnya alasannya bukan itu loh. Terus apa penyebabnya kamu tidak bisa ikut kegiatan itu? Masalah sebenarnya adalah orang tua saya tidak memiliki uang. Bapak tidak ada pekerjaan, adik juga baru keluar dari rumah sakit. Jadi tidak ada uang untuk membayar. Jadi yang dikatakan ibunya Rita ini di grup itu tidak benar. Iya, betul tidak benar. Jadi menurut kamu pembicaraan kita ini bertujuan untuk apa? Saya ingin mendapat solusi yang tepat agar tidak disindir lagi di kelas dan jadi nyaman belajar seperti kemarin-kemarin. Kalau Bapak bertanya, apa yang paling penting buat kamu saat ini? Saya ingin merasa nyaman di kelas, Pak. Saya ingin jadi juara kelas. Saya ingin belajar rajin, fokus dengan pembelajaran. Kalau seperti itu, apa yang menjadi hambatanmu sehingga kenyamanan itu tidak kamu dapat di kelas? Saya ingin teman-teman dan Bute tidak menyindir lagi karena ketidakikutan saya kegiatan outing class tersebut. Namun saya tidak tahu caranya bagaimana. Kira-kira apa solusi yang kamu pikirkan saat ini? Mungkin menemui Bute secara langsung ya Pak. Atau haruskah orang tua saya berbicara dengan Bute? Lalu bagaimana pendapatmu? Apakah yang akan kamu lakukan? Kalau minta bantuan ke ibu, jelas tidak mungkin. Karena sejak awal ibu kan tidak jujur bicara sama Bute. Kalau seperti itu, bagaimana cara kamu mengatasi masalah ini? Saya akan langsung menemui Bute saja, Pak. Saya akan mencoba membicarakan hal ini dan menyampaikan alasan sebenarnya tentang ketidakikutsertaan saya pada kegiatan outing class kemarin, supaya beliau juga bisa memahami kesulitan saya. Dengan demikian, saya bisa memberi pengertian pada teman-teman sehingga mereka berhenti mengejek saya.
Apa kamu yakin akan mengambil solusi itu? Ya Pak, akan saya coba. Nah, itu bagus Rita. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan Bapak? Mungkin besok saya menemui Bute Pak untuk membicarakan hal ini. Bagus sekali Rita. Memang harus seperti itu. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab. Ya, kira-kira siapa yang bisa membantu kamu untuk bisa menjelaskan ke Bute ini? Mungkin ibu guru yang lain seperti guru PAI, guru PJOK, atau Pak Damai bisa membantu saya. Benar sekali. Nanti Bapak bantu menjelaskan pada Bute tentang apa yang sudah dialami sama Rita. Ya. Terima kasih Bapak untuk bantuannya serta waktu yang Bapak berikan. Sekarang saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, kamu memang anak yang hebat, kamu pasti bisa, dan kamu harus semangat untuk belajar karena prestasimu masih sangat jauh dan kamu harus bisa mencapainya. Terima kasih Bapak. Saya izin kembali ke kelas dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siang. Selamat sudah melaksanakan coaching dengan baik. Kita bisa dan nilai sudah bagus sekali. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Damai tadi. Gimana alurnya yang dilaksanakan coachingnya bagaimana? Alhamdulillah tadi sudah sesuai harapan. Saya sudah menyampaikan pertanyaan tersebut saya, dan alurnya tadi sudah sangat kayak seperti alur cerita yang ada pada Betul, saya juga menilai seperti itu, sudah bagus kemampuannya dalam melakukan coaching ini, sudah sesuai dengan alur cerita. Kemudian mungkin ada kompetensi yang perlu dikembangkan lagi Pak Damai. mungkin yang saya kembangkan ini untuk memahami proses tentang Tirta supaya saya nanti bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi dan bisa memberikan pertanyaan umpan yang berbobot supaya si coachingnya lebih memunculkan solusinya yang dihadapi. Betul Pak Damai, selamat setelah melakukan coaching dengan baik dan coaching bisa menemukan itu. Selamat, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Si. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Mari tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.